Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, apa kabar kalian? Ya, semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan menuju ke soal-soal TKA SDMI Mata Uji Bahasa Indonesia untuk part yang ketiga. Ya. Untuk di part ketiga masih sama mata uji bahasa Indonesia dengan kompetensi pemahaman tekstual, subkompetensi menyusun kembali informasi dari teks dalam bentuk ikhtisar atau bagan. Nah, untuk di video yang kedua kemarin kita sudah membahas yang untuk teks untuk soal nomor 1-2 dengan teks konsumsi gula berlebihan dan dampaknya sudah kita bahas ya di part yang kedua. Kali ini di part ketiga kita akan menuju ini untuk teks soal nomor 3 sampai dengan nomor 4. Hutan mangrove pelindung pesisir dan sumber kehidupan. Hutan mangrove sangatlah penting. Pohon-pohon ini tumbuh di tepi laut. Akar mangrove kuat dan saling terkait. Akar-akar tersebut menahan tanah. Ini mencegah abrasi air laut. Abrasi adalah pengikisan pantai. Mangrove melindungi dari gelombang besar. Gelombang besar dapat merusak rumah. Selain itu, hutan mangrove adalah rumah hewan. Banyak ikan kecil tinggal di sana. Ada juga kepiting dan udang kecil. Mereka berlindung dari pemangsa. Mereka juga mencari makanan. Mangrove membersihkan air pantai. Daunnya menyerap kotoran atau polutan. Air laut menjadi lebih bersih. Nelayan sangat terbantu. Hasil tangkapan ikannya sehat. Dengan demikian, hutan mangrove punya banyak fungsi. Pemerintah mengajak warga menjaga mangrove. Warga menanam bibit pohon baru. Bibit ini menggantikan yang rusak. Penanaman menjaga ekosistem tetap baik. Ekosistem baik bermanfaat bagi kita. Manfaatnya untuk manusia dan alam sekitar. Menjaga mangrove adalah kewajiban bersama. Kemudian masuk di soal. Nah, untuk nomor 3 ini soalnya adalah soal pilihan ganda kompleks kategori. Nomor 3. Seorang siswa membuat ikhtisar mengenai fungsi utama hutan mangrove yang diuraikan dalam teks. Nah, anak-anakku semua, kalian harus memahami apa sih yang diinginkan soal tersebut ya. Nah, kita tandai ya anak-anak biar kita memahami. Di sini membuat ikhtisar mengenai fungsi utama hutan mangrove kita tandai. Nah, seperti ini. Jadi yang diinginkan soal ini adalah membuat ikhtisar mengenai fungsi utama hutan mangrove. Tentukan sesuai tidak sesuainya. Nah, yang pertama. Mangrove memiliki fungsi membersihkan air laut karena daunnya menyerap polutan. Sudah dikerjakan? Kalian mencoba mengerjakan dulu ya. Nanti setelah ini baru kita kupas bersama-sama, kita bahas bersama-sama, kita analisis bersama-sama. Baik? Yang kedua, mangrove berperan sebagai habitat atau rumah bagi ikan kecil, kepiting, dan udang. Silahkan dikerjakan. Baik, 3. Mangrove berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi dan gelombang besar. 4. Fungsi utama mangrove adalah menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi makanan.
Ya, sudah dikerjakan semua? Baik. Kalian belajar bersama siapa? Bapak Ibu guru atau dengan ayah dan bunda? Oke, yuk kita bahas bersama-sama dimulai dari pernyataan pertama sampai pernyataan keempat. Yang pertama, mangrove memiliki fungsi membersihkan air laut karena daunnya menyerap polutan. Kita lihat di teks ya, anak-anakku semua. Nah, ada di sini ya, di anak-anakku, untuk teks hutan mangrove pelindung pesisir dan sumber kehidupan, ini ada 3 paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Untuk pernyataan pertama nomor 3, mangrove memiliki fungsi membersihkan air laut karena daunnya menyerap polutan. Kita lihat ini berada di paragraf yang kedua, tepatnya di kalimat yang ketujuh. Daunnya menyerap kotoran atau polutan. Nah, di sini ya, ada ya di kalimat ketujuh. Baik, kita lihat. Mangrove memiliki fungsi membersihkan air laut karena daunnya menyerap polutan. Berarti ini sesuai. Baik. Kemudian yang kedua, mangrove berperan sebagai habitat atau rumah bagi kepiting, ikan kecil, dan udang. Kita lihat, mangrove berperan sebagai habitat atau rumah bagi ikan kecil, kepiting, dan udang. Kita lihat, kita simak di sini, berada di paragraf keberapa? Nah, ada di paragraf kedua juga ya. Nah, ini. Selain itu, hutan mangrove adalah rumah hewan. Banyak ikan kecil tinggal di sana. Ada juga kepiting dan udang kecil. Ini dia. Ada ya, berarti ini sesuai kita pilih. Yang ketiga, mangrove berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi dan gelombang besar. Mangrove berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi dan gelombang besar. Kita lihat di sini anak-anakku. Nah, ada di paragraf yang ke-1. Di sini, akar mangrove kuat dan saling terkait. Akar-akar tersebut menahan tanah. Ini mencegah abrasi. Abrasi adalah pengikisan pantai. Mangrove melindungi dari gelombang besar. Ini ada di paragraf pertama, berarti jawabannya sesuai. Lanjut yang keempat, fungsi utama mangrove. Fungsi utama mangrove. Ini ada fungsi utama ya, harus kita simak baik-baik. Karena dalam soal tentunya anak-anakku semua harus jeli dalam melihat pernyataan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 harus sesuai dengan teks ya. Fungsi utama mangrove adalah menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi makanan, menghasilkan buah. Di paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa mangrove itu menghasilkan buah. Jadi ini tidak sesuai. Baik, kita cek dengan kunci jawabannya betul atau tidak. Nah, kita lihat. Untuk yang pertama jawabannya sesuai, yang kedua sesuai, ketiga sesuai, keempat tidak sesuai. Kita lihat sesuai, tidak sesuai. Iya, benar sekali ya. Baik, sekarang kita lanjut untuk nomor 4. Nih ya. Untuk menyusun ikhtisar tentang pentingnya akar mangrove, urutan proses sebab akibat yang benar adalah, nah ini yang diminta adalah urutan proses sebab akibat yang benar. Ini ya, kita lihat, akar kuat menahan tanah, kemudian mencegah abrasi,
dan berakibat tidak terjadi pengikisan pantai. Ibu ulang, bahwa dari sebab akar kuat menahan tanah, berproses mencegah abrasi, dan berakibat tidak terjadi pengikisan pantai. Ini adalah urutan proses sebab akibat. Sekarang kita lihat sesuai dan tidak sesuai dari 4 pernyataan berikut. Pertama, penyebab. Penyebab akar mangrove kuat dan saling terkait. Fungsinya menahan tanah. Ini sudah benar sekali ya, sesuai dengan teks tersebut. Kita cek di sini. Akar ini karena sudah untuk nomor 3 tadi, Ibu bersihkan terlebih dahulu. Ya, sehingga untuk nomor 4 tidak bingung ya. Akar mangrove kuat dan saling terkait. Akar-akar tersebut menahan tanah. Ada di sini ya. Oke. Ya, kita lihat anak-anakku semua. Penyebab akar mangrove kuat dan saling terkait. Fungsinya menahan tanah. Berarti jawabannya sesuai. Kemudian yang kedua, akibat. Pencegahan abrasi terjadi setelah akar-akar tersebut berhasil menahan tanah. Akibatnya, pencegahan abrasi terjadi setelah akar-akar tersebut berhasil menahan tanah. Betul ya, dari akar mangrove yang kuat, penyebabnya, akibatnya pencegahan abrasi pun berhasil atau terjadi. Karena setelah akar-akar tersebut berhasil menahan tanah, jawabannya sesuai ya. Kemudian yang ketiga, akibatnya setelah akar mangrove kuat dan saling akar mangrove kuat untuk menahan tanah, akibatnya jika abrasi tidak terjadi, maka pantai akan mengalami pengikisan yang cepat. Coba anak-anakku semua. Jika abrasi tidak terjadi, abrasi itu kan pengikisan pantai ya. Jika abrasi tidak terjadi, maka pantai tidak akan mengalami pengikisan. Betul? Ya. Namun, jika abrasi terjadi, maka pantai mengalami pengikisan. Sehingga pernyataan yang ketiga ini adalah salah. Ya. Harusnya jika abrasi tidak terjadi, di sini kalau ini sesuai, maka pantai tidak akan mengalami. Ya, jadi untuk pernyataan yang ketiga ini, akibat jika abrasi tidak terjadi, maka pantai akan mengalami pengikisan yang cepat. Ini tentu tidak sesuai, karena jika abrasi tidak terjadi, maka pantai pun tidak akan mengalami pengikisan. Namun, jika abrasi terjadi, maka pantai mengalami pengikisan. Oke, sekarang pernyataan keempat. Penyebab gelombang besar adalah penyebab utama pengikisan pantai. Kita lihat apakah benar di teks itu bahwa gelombang besar adalah penyebab utama pengikisan pantai. Kita lihat harus sesuai dengan isi teks ya, karena pertanyaan di sini adalah urutan proses sebab akibat sesuai dengan teks. Kita lihat di sini yang keempat adalah penyebab gelombang besar adalah penyebab utama pengikisan pantai. Kita lihat di paragraf pertama. Di kalimat ini. Nah, mangrove melindungi dari gelombang besar. Gelombang besar dapat merusak rumah. Jadi di teks ini tidak disebutkan bahwa gelombang besar adalah penyebab utama pengikisan pantai. Jadi jawabannya tidak sesuai. Seperti itu. Coba kita lihat di kunci jawabannya. Kita cocokkan di kuncinya. Ini adalah untuk nomornya ini. Untuk nomor 4. Untuk nomor 4, pernyataannya penyebab gelombang besar adalah penyebab utama pengikisan pantai atau abrasi. Jawabannya tidak sesuai. Mengapa tidak sesuai pembahasannya? Teks menyebut abrasi adalah pengikisan pantai dan gelombang
besar adalah ancaman terpisah yang juga dicegah. Gelombang besar bukan penyebab utama abrasi menurut teks tersebut. Baik, begitu anak-anakku semua yang hebat ya. Sekarang kita lanjutkan menuju ke soal berikutnya. Masih di pemahaman tekstual ya. Teks untuk nomor 5-6. Dampak penggunaan gawai pada anak usia dini. Penggunaan gawai pada anak usia dini telah menjadi isu kompleks. Penelitian menunjukkan bahwa paparan berlebihan dapat menghambat perkembangan kemampuan motorik halus mereka. Karena kurangnya aktivitas yang melibatkan koordinasi tangan dan mata secara langsung, seperti menggambar atau merakit balok. Selain itu, secara kognitif, anak yang terlalu sering menggunakan gawai cenderung memiliki rentang perhatian yang lebih pendek yang dapat berdampak negatif pada kesiapan belajar di sekolah. Paragraf kedua, dampak sosial emosional juga terlihat, di mana anak-anak ini mungkin kesulitan dalam membaca isyarat sosial dan mengembangkan empati karena interaksi tatap muka yang minim. Oleh karena itu, para ahli merekomendasikan pembatasan waktu layar dan pengawasan aktif dari orang tua, serta mengganti waktu gawai dengan permainan interaktif dan membaca buku untuk stimulasi yang lebih holistik. Ya, kita lihat soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda, manakah ikhtisar yang paling tepat dan komprehensif mengenai dampak negatif penggunaan gawai berlebihan pada anak usia dini berdasarkan teks di atas? Kita lihat, yang pertama, gawai menyebabkan anak sulit menggambar dan berinteraksi sosial, sehingga orang tua harus membatasi waktu layar dan menggantinya dengan membaca buku. Ini disebutkan bahwa gawai menyebabkan anak kesulitan menggambar dan berinteraksi sosial. Kita tandain ya biar mudah. Oke. Pertanyaan yang tepat dulu, ini belum kita tandain. Mana ikhtisar yang paling tepat dan komprehensif? Ini juga perlu ditandai. Jadi soal meminta kalian itu memilih ikhtisar yang paling tepat dan komprehensif. Biasanya option A, B, C, D itu semuanya benar semua, tapi nanti kita memilih mana yang paling benar. Seperti itu ya. Baik. Yang pertama ini yang A, menyebabkan anak sulit menggambar dan berinteraksi sosial. Kemudian yang B, dampak negatif meliputi, ini kan yang diinginkan mengenai dampak negatif ya. Jadi harus dampak negatifnya apa? Dampak negatif meliputi perkembangan motorik halus terhambat. Oke. Kemudian rentang perhatian kognitif memendek. Oke. Kemudian kesulitan sosial emosional dalam empati. Baik, kemudian yang C, paparan gawai berlebihan menghambat perkembangan motorik halus, kognitif pendek, dan sosial emosional atau kurang empati pada anak. Baik, sekarang yang D, para ahli merekomendasikan pembatasan waktu layar dan menggantinya dengan permainan interaktif. Yang diinginkan soal adalah mengenai dampak negatif. Berarti yang D, ini bukan membahas dampak negatif ya, yang D ya. Ini adalah solusi ya. Jadi yang D adalah tidak benar. Sekarang kita pikir yang D tidak benar, ini akan saya tandain biar lebih mudah. Jadi yang D sudah tidak perlu dipikir. Sekarang kita pikir A, B, dan C ya. Untuk yang A, anak sulit menggambar dan berinteraksi sosial. Yang B, perkembangan motorik halus terhambat, rentang perhatian kognitif memendek, kesulitan sosial emosional dalam empati. Yang C, menghambat perkembangan motorik halus, kognitif, dan sosial emosional. Kita simak di teksnya. Kita lihat di kalimat-kalimat inti pada teksnya.
penggunaan gawe pada anak usia dini telah menjadi isu kompleks, menghambat perkembangan kemampuan motorik halus mereka. Oke, saya tandain di sini. Karena kurangnya aktivitas yang melibatkan koordinasi tangan dan mata secara langsung seperti menggambar atau merakit balok. Selain itu, secara kognitif anak terlalu sering menggunakan gawe cenderung memiliki rentang perhatian yang lebih pendek. Kita tandai di sini. Oke, dan dapat berdampak negatif pada kesiapan belajar di sekolah. Kemudian dampak sosial emosional juga terlihat di mana anak-anak ini mungkin kesulitan dalam membaca isyarat sosial dan mengembangkan empati. Ini juga dampak negatifnya karena interaksi tatap muka yang minim. Oleh karena itulah ini baru solusi merekomendasikan. Berarti di sini yang harus ada adalah menghambat perkembangan kemampuan motorik halus, kemudian memiliki rentang perhatian yang lebih pendek yang berakibat negatif pada kesiapan belajar di sekolah, serta kesulitan dalam membaca isyarat sosial dan mengembangkan empati. Yuk kita lihat. Yang A, di sini hanya anak kesulitan menggambar dan berinteraksi sosial. Yang B, perkembangan motorik halus terhambat, rentang perhatian kognitif memendek, kesulitan sosial emosional dalam empati. Ini yang A dan B, lebih ke B ya, lebih lengkap yang B, berarti A kita skip karena lebih lengkap yang B. Sekarang antara B dan C, kita harus memilih mana yang terbaik. Yang B, dampak negatif meliputi perkembangan motorik halus terhambat, rentang perhatian kognitif memendek, serta kesulitan sosial emosional dalam empati. Yang C, paparan gawe berlebihan menghambat perkembangan motorik halus, kognitif, perhatian pendek, dan sosial emosional atau kurang empati. Antara B dan C, keduanya sama-sama bagus, sama-sama lengkap ya. Namun kita lihat lagi. Ikhtisar itu hampir sama dengan rangkuman ya, dan perlu diperhatikan juga kalimat efektifnya. Jadi di sini antara B dan C kita ambil mana yang strukturnya itu lebih ringkas dan lebih efektif. Untuk yang B, dampak negatif perkembangan motorik halus terhambat, rentang perhatian kognitif memendek, serta kesulitan sosial emosional dalam empati. Paparan gawe berlebihan menghambat perkembangan motorik halus, kognitif, perhatian pendek, dan sosial emosional kurang empati anak. Antara B dan C, untuk strukturnya yang lebih ringkas dan efektif dalam menyajikan ikhtisar itu yang C. Jadi jawabannya yang C. Yang B salah. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti anak-anakku semua cara mengerjakannya seperti itu. Yakin nanti pada saatnya TKA itu option A, B, C, dan D itu pasti semuanya harus memilih di antara dua mana yang paling benar. Karena antara A, B, C atau A, B, C, D itu semuanya sama-sama benar. Lah, seperti ini tadi B dan C. Isinya itu sama-sama dampak negatifnya tertulis semua. Namun karena B dan C ini kalau sama-sama isinya dampak yang diinginkan pertanyaan kok semuanya kok lengkap, baru kita melihat ke struktur kalimatnya. Mana yang lebih ringkas, mana yang lebih efektif, yang lebih komprehensif. Jadi antara B dan C yang lebih struktur kalimat yang lebih ringkas, yang lebih efektif dan komprehensif adalah yang C. Seperti itu ya anak-anakku semua. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 6. Nomor 6. Jika dampak dan solusi dari penggunaan gawai pada anak usia dini digambarkan dalam sebuah bagan, manakah pasangan yang paling tepat mencerminkan keterkaitan sebab akibat yang dirinci dalam teks? Ini menginginkan keterkaitan sebab akibat dalam sebuah teks. Kita lihat yang A, kurang koordinasi tangan
mata menjadikan berakibat kesulitan membaca buku. Kita lihat tadi di teks itu tidak ada kesulitan membaca buku akibat kurang koordinasi tangan mata ya. Yang B, minim interaksi tatap muka berakibat kesulitan mengembangkan empati. Nanti kita lihat, kurang aktivitas motorik mengakibatkan rentang perhatian pendek. Kemudian pembatasan waktu layar mengakibatkan perkembangan kognitif terhambat. Kalau untuk yang D ini sudah menjadi kalimat yang salah ya, sebab akibatnya pembatasan waktu layar dibatasi malah berakibat perkembangan kognitif terhambat, padahal ini adalah solusi ya. Solusi agar perkembangan kognitif anak tidak terhambat yaitu agar dibatasi waktu layarnya. Berarti yang D ini sudah hangus, tidak bisa untuk dipilih ya. Kita pilih antara A, B, dan C. Sekarang yang A, kurang koordinasi tangan mata, kesulitan membaca buku. Kita cek di sini. Ini ya, di kalimat ini, penelitian menunjukkan bahwa paparan berlebihan dapat menghambat perkembangan motorik halus mereka karena kurangnya aktivitas yang melibatkan koordinasi tangan dan mata secara langsung. Berarti kurangnya aktivitas tangan dan mata secara langsung menghambat kemampuan motorik halus. Betul ya ini ya, menghambat kemampuan motorik halus. Nah, ini di sini kurang koordinasi tangan dan mata, kesulitan membaca buku. Itu di teks tidak dinyatakan seperti itu. Berarti A ini jelas salah. Pilihannya masih ada dua, B atau C. Yang B, minim interaksi tatap muka menjadikan kesulitan mengembangkan empati. Kita simak. Ada di sini, di paragraf yang kedua. Di sini ya, dampak sosial emosional juga terlihat di mana anak-anak ini mungkin kesulitan dalam membaca isyarat sosial dan mengembangkan empati karena interaksi tatap muka yang minim. Jadi, interaksi tatap muka yang minim mengakibatkan kesulitan dalam membaca isyarat sosial dan mengembangkan empati. Kita cek. Minim interaksi tatap muka mengakibatkan kesulitan mengembangkan empati. Ini saya tandai dengan hijau karena ini kemungkinan benar. Kita belum menyimak lagi yang C, menyimak dengan tajam yang C ya. Yang C kita lihat kurang aktivitas motorik mengakibatkan rentang perhatian pendek. Kita simak. Apa ya barusan ya? Kurang aktivitas motorik mengakibatkan rentang perhatian pendek. Kurang aktivitas motorik. Di sini di paragraf yang pertama. Penelitian menunjukkan bahwa paparan berlebihan dapat menghambat perkembangan kemampuan motorik halus mereka karena kurangnya aktivitas yang melibatkan koordinasi tangan dan mata secara langsung. Coba kita cek. Kurang aktivitas motorik, rentan perhatian pendek. Kalau rentan perhatian pendek ini ada di sosial emosional ya, berarti ini tidak tepat. Tidak tepat sehingga jawabannya yang tepat adalah yang B. Nah, seperti ini. Begitu anak-anakku semua yang hebat, sampai kalian harus semangat belajar untuk TKA ya. Sampai berjumpa di video part yang keempat dalam membahas soal-soal TKA. Semangat untuk kita semua. Cayo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.